Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Membesar, tapi akibatnya dia benar-benar jadi laki-laki yang lebih tinggi dari biasanya. Dia jauh lebih tinggi dari bapaknya, jauh lebih tinggi dari mamanya, jauh lebih tinggi, besar, kumisan, jenggotan. Efek samping dari testosteron. Jakunnya keluar. Tapi emang badannya jadi gede. Itu. Itu umur berapa tuh anak? Belasan. Jadi waktu SD lah. Dua sebelum waktunya tuh ya? Iya. Tapi jadi gede, badannya gede, memang lebih gede dari anak-anak yang lain. Tapi ukurannya jadi normal. Anak kedua, anaknya kurus. Penisnya Pak normal, gak diapa-apain. Nah, anak yang ketiga lahir, anaknya gemuk. Gemuk. Penisnya kecil. Dok, ini masalah kita di dunia ini dok, masalah jenis kelamin dok ya. Jenis kelamin tuh dokter percaya nggak bahwa setiap makhluk tuh hanya punya satu jenis kelamin? Tidak. Kenapa? Saya baru kemarin baru ke Turtle Island di Bali. Saya baru tahu sebenarnya namanya ternyata penyu itu tidak punya kelamin, Rengi. Telurnya itu kalau kena panas, Tergantung suhunya. iya. Kalau panas jadi apa? Kalau dingin jadi apa? Jenis kelamin bisa berubah-ubah tergantung suhu. Itu sama seperti buaya. Buaya temperatur lebih tinggi, telurnya jadi jantan. Lebih rendah jadi betina. Nggak, saya mau ngomong gini dok. Dokter aja kelaminnya apa? Dokter aja Tergantung sebelahnya. ini bahaya nih. ACDC namanya. ACDC itu bahaya. Jadi kan kita manusia ini kan dikelompokin jenis kelamin. Makanya mesti hati-hati kalau jadi lebih baik ditanya dalam bahasa Indonesia. Tapi soalnya kalau bilang seks langsungnya 3 times daily atau 3 times a week. Enggak, tapi satu, kamu udah kurang update, Franky. Yang namanya jenis kelamin itu kalau kamu tanya di Thailand itu ada berapa belas, Franky? Beberapa belas jenis kelamin. Bingung kan? Dua aja udah capek dok. Pemerintah kita capek dok ngawasin jenis kelamin dua ini. Tapi yang jelas kan gini, dalam dunia binatang terutama dok ya, ada binatang yang tidak punya jenis kelamin, ada punya dua-duanya. Ada yang bisa berubah. Nah iya, cacing dok, cacing kan hermafrodit, dia bisa membuahi tubuhnya sendiri kan. Nah terus si kuda lumping. Kuda lumping laki apa perempuan, dok? Iya. Tidak ada jenis kelamin ya, tergantung yang nunggangin siapa. Yang nunggangin perempuan jadi laki dia. Enggak, saya mau ngomong kuda laut, dok. Itu kan suatu keanehan lagi. Pembuahannya dengan cara betinanya masukin telur ke kantong si jantannya. Habis itu ya enggak, itu mah itu bukan soal jenis kelamin. Itu soal dia itu lebih telaten yang laki-laki. Yang melahirkan laki-laki gitu loh. Itu lebih telaten aja, Franky. Tapi kecil ya. Kuda laut cuma segede-gede gini, dok. Ada yang gede di lambang Pertamina dulu. Oh, kanan kiri, dok. Nah, kita udah terbiasa di Indonesia diklasifikasikan cuman 2 ya, dok ya. Seluruh dunia kali cuman 2 ya, dok ya. Tapi dokternya tadi bilang Thailand ada 14. Ada belasan ya. Ada belasan. 12 atau 14 4 aja ada, dok. Contohnya, dok. Apa aja, dok? Dokter nggak tahu, saya bukan orang Thailand, saya juga bingung. Oh, saya pikir dokter udah kelamaan itu tahu. Nah, sekarang ada satu kasus, dok. Pernah nggak dokter pasti bukan hanya pernah, pasti sering ngebaca kasus-kasus di mana di waktu masih kecilnya itu adalah perempuan, gede-gede dia jadi laki-laki. Itu jarang terbalik nih, dok. Jarang terbalik. Enggak, kecilnya perempuan jadi belakang jadi laki-laki. Ada.
pernah kejadian? Banyak, saya kemarin nonton di TV, anak itu sampai dengan SD perempuan, ijazah pertama SD perempuan. Begitu SMP, SMA laki-laki dia. Nah, begini, itu ada kasus yang jauh lebih besar, itu dia baru berubahnya itu pada waktu dia sudah kuliah. Jadi lahir sebagai perempuan, masuk ke UI sebagai mahasiswi, Sekolah di dok ya? sekolah, lulus maka- sarjana, dia sekolah ke Kanada. Di Kanada, ya dia gaul-gaul sama teman-teman. Dia bilang begini, gue heran ya, kenapa katanya di atas vagina gue kok tumbuh penis, tumbuh tumbuhan. Dia di kedokteran sekolahnya? Di psikologi, Psikologi. ambil S2 psikologi. Kemudian dia sama temannya bilang, ke dokter aja, diperiksa sama dokter. Betul, yang di atas tuh penis. Jadi di atas penis, di bawahnya vagina. Tapi dia tadi dokter sebutin sekolah di UI dok ya? Ya, sebagai perempuan. Ngedaftar di sana, di sekolahnya sebagai perempuan. Tapi kemudian dia gitu, dia bilang, kamu kenapa? Nah, diperiksa karena kromosom. Ternyata kromosomnya kelebihan 1. Dia 22. Kan biasanya orang itu 22 plus XX itu berarti perempuan, atau 22 plus XY laki-laki. Kalau dia 22 plus XXI. Wih, Nah, udah kayak film dok ya? ya, jadi dia tanya X1, kelebihan X1. Maka pada waktu dia remaja sampai 20-an, dia adalah XX, perempuan. Terus karena dia punya Y, dia numbuh penis. Y-nya keluar setelah itu. Nah, dia tanya sama dokter, dok, saya kena apa? Kamu kena penyakit Klinefelter namanya. Orang Belanda? Namanya orang Indonesia. Enggak, itu Klinefelter kan pakai tartar gitu. Enggak, itu Pak, itu si penemu penyakitnya. Oh. Klinefelter. Dia bilang, loh kalau gitu sebenarnya saya ini laki apa perempuan, dok? Ya kalau menurut kedokteran, berapa banyak pun X yang kamu punya, kalau ada Y1 itu kamu adalah laki-laki. Nah dok, sebentar dok. Tadi dokter bilang kan dia sekolah sampai S1 SD, di SMP, SMA, UI, kuliah, terus perempuan. ke luar negeri. Hah. Kan- Jadi sementara itu prosesnya tuh pelan-pelan klitorisnya numbuh. Artinya sebenarnya dia memang awalnya dia tuh perempuan. Emang perempuan murni. Bukan salah mendeteksi bahwa sebenarnya dia laki, kemudian dia perempuan. Enggak, emang benar-benar perempuan. Oh. Karena ada dompetnya. Cuman klitorisnya yang di atas tuh numbuh pelan-pelan sampai akhirnya dia panjang. Dia ngiri kali dok ya. Nah, gara-gara itu ditanya, ternyata itu kata dokter. Terus dia nanya, dok sebenarnya saya ini laki apa perempuan, dok? Suaranya dia Enggak, biasa perempuan. suara perempuan. Heeh. Kata dokter, pokoknya kalau di kedokteran mah, kamu berapapun punya X, kalau ada Y1 itu kamu adalah laki-laki. Oh, kalau laki-laki ngapain sih jadi perempuan, dia bilang. Disempurnakan aja. Jadi waktu diperiksa dia ternyata punya biji di atas, di dalam. Nah, dioperasi sama dokter, bijinya dikeluarin, diturunin ke vaginanya ditutup. Nah, vaginanya dibikin seperti kantong. Jadi nggak boleh serakah dok. Nah, dibikin kantong, bijinya ditaruh keluar, ya udah, kan dia punya penis di atas. Jadi dia sempurna sebagai laki-laki. Tapi kan kadang neneknya udah ada. Nenek dibuang. Nah, kelebihan kan gampang dibuang. Jadi sempurna dia jadi laki-laki punya testis, punya penis. Nah, di sana dia kenalan dengan seorang perempuan. Orang Indonesia juga. Pacaran. Habis pacaran, nah kalau orang yang sekolah di luar negeri, biasanya itu ada kebiasaan mereka di atas 18 tahun tuh anak itu nggak perlu izin orang tua. Nggak seperti di Indonesia. Hati-hati ya buat teman-teman yang anaknya sekolah di luar negeri. Begitu 18 tahun dia bilang, hey, I'm free. Apapun gue mau, dia kawin lah di sana. Nggak ngasih tahu orang tuanya. Berarti Pada waktu wisuda, pihak perempuan datang kan, pihak laki-laki datang. Si anaknya kenalin lah suaminya ke si mamanya. Mami, ini suamiku.
orang Indonesia juga. Kok ayu ya, gitu ya? Enggak biasa aja, dia laki-laki kok. Kumisan. Kan itu mah gampang diperoleh. Kamu juga kan kumisnya bohongan tuh. Ya, Gitu. kumis ini tergantung kalau kondisi hujan apa enggak, Dok. Nah, Mm-mm. ya, nah udah gitu-gitu. Nah akhirnya, udah, kamu dari mana? Dari kota ini. Disebut kotanya. Loh, kita sama dari kota situ. Kamu anaknya siapa? Anaknya bapak ini. Loh, bapak itu saya kenal katanya. Ternyata rumahnya deketan. Bapak saya kenal. Bapak siapa? Bapak itu. Bapak itu. Loh, bapak itu kan anaknya perempuan semua katanya. Iya, saya dulu anaknya perempuan. Nama saya itu dulu. Sekarang saya udah berubah. Dia bilang, wah, bagaimana katanya? Nggak bisa katanya. Dulu. Terus dia bilang, saya udah ganti kelamin. Ini surat dari dokter. Nggak suka si pihak perempuan. Dulu Wanti, sekarang Wanto gitu, Dok. Ya? Enggak, karena ternyata mereka itu teman main waktu kecil lagi. Main boneka waktu kecil. Teman boneka waktu kecil, si perempuannya pun tidak tahu kalau itu teman main bonekanya. Ya. Nah, akhirnya si perempuan ini nggak mau. Karena kenapa? Si pihak perempuan ini agamanya Katolik. Katolik itu terkenal paling ketat soal perkawinan sesama jenis. Ribet dah. Dia bilang nggak bisa, kamu nggak bisa perempuan kawin sama perempuan, dia bilang nggak bisa. Dia bilang tapi saya laki-laki. Ya iya kan, udah saya mau bantah. Tapi kan secara kenyataan sekarang laki-laki. dokumen laki-laki, fisik laki-laki. Enggak, tapi dia bilang mana suratnya yang mengatakan kamu laki-laki, kan kagak ada. Yang ada adalah surat dokter bahwa dokter mengubah pengaminnya dia dari perempuan jadi laki-laki. Nah itu. Itu bukan legal, not legal. Harus perlu penetapan pengadilan. Nah dia balik si laki-laki, oke, nunggu mami katanya. Pergi ke Indonesia, dia pergi ke pengadilan negeri Manokwari. Minta penetapan pengadilan, bawa surat dokter, bawa pemeriksaan segala macam. Berdasarkan dokter, gini-gini sudah dioperasi menjadi laki-laki. Bahkan kemudian pengadilan memberikan penetapan. Itu jenis kelamin harus ditetapkan pengadilan kalau berubah begitu. Ditetapkan bahwa dia karena sudah dioperasi maka dia adalah laki-laki. Dikasih ke si orang tuanya, nih saya resmi laki-laki menurut negara. Tapi si maminya tetap nggak bisa terima. Itu mah cari Kan gara-gara. surat ini kan belakangan. Kamu jadi laki-laki setelah penetapan pengadilan. Tapi waktu kawin kan kamu masih perempuan. Jadi kamu telah melakukan penipuan. 378 Fengke. Dilapori polisi. Ditahan si laki-lakinya. Ya. Ditahan sama polisi karena melakukan pemalsuan. Kok perempuan ngaku laki-laki? Karena dia baru laki-laki kemudian. Itu jadi seperti cerita Romeo and Juliet. Istrinya sayang sekali sama suaminya, siap sekali datang ke situ nangis-nangisan dan segala macam. Itu menjadi isu Kan besar. 378 biasanya nggak terlalu lama, Dok. Ya nggak tahu lah. Tapi pokoknya whatever, itu menjadi kasus besar karena dianggap itu pelanggaran HAM, Pengge. Kan orang kan sekarang gini, dia itu adalah laki-laki menurut dokter. Dokter yang dokter lakukan adalah bukan penggantian kelamin, tapi menyempurnakan kelamin, betul nggak? Iya. Nah, jadi soal itu kan cuma soal formalitas. Tapi bahwa gara-gara gitu masa orang dihukum gitu loh. Ya tapi secara hukum juga memenuhi syarat. Tapi taruhlah dihukum tinggal gampang kawin ulang. Hah? Kawin ulang kan sekarang udah laki-laki. Ya tapi yang digugat sama si orang tuanya tuh perkawinan di awal itu yang Ya, waktu perempuan itu oke lah, itu dia dijalanin aja hukumannya paling berapa lama lah kan. Ya iya, tapi itu maksudnya itu sampai menarik perhatian banyak orang dan itu ribut di media, Frankie. Itu namanya, itu kasusnya itu Alterina Hoffman tahun 90-an. Jadi orang dari daerah sana tuh, Dok ya. Ya. Indonesia Timur ya. Dari Jakarta. Loh, kenapa dia ke Manokwari? Ya, tanya aja dia kenapa sih, mungkin dia kenalan. Ada kenalan. Mana saya tahu dia tuh orang-orang dari salah satu kota di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Enggak, tapi itu kejadian seperti itu. Nah, tapi kan gini, Dok. Artinya kalau yang dia di sini adalah terjadi perubahan nih, Dok ya. Perubahan. Bukan perubahan, penyempurnaan. Karena buat dokter itu dia laki-laki, walaupun tampangnya seperti perempuan. Bukan, maksud saya gini, penyempurnaannya kan operasinya nih, Dok. Tapi yang kita bahas adalah kromosomnya nih, Dok. Kromosomnya kan dia XXX. Saya nggak tahu
Y-nya XXY. itu kemudian terbentuk belakangan apa? Enggak, dari sejak lahir. sejak lahir ada Iya, XXY. itu adalah penyakit bawaan. Oke. Kayak penyakit bawaan. Yang memang ya dia kayak gitu. Jadi artinya si Y-nya ini tanda kutip tertekan nih dok ya pertumbuhannya atau perkembangannya sehingga dia perempuan Muncul dulu. belakangan, iya. Heeh. Kan X-nya ada 2. X-nya 2, jadi dia mimpi basah juga, ngompol juga enggak, apa juga enggak. Nah, ada menstruasi nggak tuh? Ada lah. Hah? Hah? Ada. Ada XX. Ya nggak tahu lah, kayak mesinnya sih ada. Tapi maksudnya gini ya, yang kayak begitu itu adalah kalau emang bentuk kelainan. Yang periksanya harus periksa kromosom, bukan periksa DNA loh di situ. Kromosom karena kromosomnya kelebihan memang seperti itu. Dan itu ada beberapa kasus yang seperti itu, Frankie. Nah, kalau itu adalah atlet, kebayang nggak? Dia terdaftar. Sekarang masalah seperti itu deh. Begitu dia udah berubah, ijazahnya gimana? Akte lahirnya gimana? Kan harus dirubah semua. Iya. Kalau ada penetapan dari pengadilannya gampang lah Nah, ya itu pembuktiannya. dia. Makanya memang yang namanya begitu tuh harus dengan penetapan pengadilan. Dan yang lebih dramatis kalau menurut saya bahwa dia perubahan kelamin atau ini ya, disebutnya penyempurnaan ini bukan karena suatu dorongan nafsu doang ya kan, Bukan, karena memang memang fisiknya dia dok ya. Nah, kan dia ngomong sama dokter, oh, kalau saya laki-laki sempurnakan saya sebagai laki-laki gitu loh. Ya kalau dilihat ya memang benar laki-laki. Ya kan ada tuh dok, tempo hari juga dokter bilang atlet, jadi saya ingat dok, ada satu atlet kita dok, ya saat itu mungkin dikenalnya sebagai, diketahuinya atlet perempuan. Terus kemudian orang-orang pada protes, tampangnya kok terlalu jumawa gitu, cak cek, ternyata dia memang laki-laki. Itu mungkin mirip juga yang dokter cerita kali dok ya. Ya mungkin, makanya itu harus diperiksa oleh dokter. Kalau emang dokter ya berarti dia itu bukan penipuan. Akhirnya dijadikan laki-laki beneran dok. Itu mungkin kemungkinan Klinefelter itu. Nah, sekarang kalau Klinefelter itu dok, apa yang terjadi setelah dilakukan penyempurnaan dok? Nah yang terjadi kalau misalnya penisnya kecil ya dia kalau dia memang belum terlalu itu ya disempurnakan ya, dikasih testosteron yang lebih banyak mungkin barangkali. Tapi kan dia sudah gede. Enggak, kalau udah gede dia testosteronnya normal ya nggak dia apain. Dan dia bisa punya anak lagi karena dia punya testis. Selama testisnya itu kalau diperiksa ada spermanya ya dia bisa membuahi. Dia normal sebagai laki-laki, bukan laki-laki bohongan, bukan. Tapi saya jadi agak curious dikit gini dok, kalau dia punya indung telur dok, Enggak, bisa ternyata pembuahan sendiri kali dok ya. Ntar jadi kayak apa? Kayak cacing. enggak, dia tuh testisnya enggak turun lagi Jadi di dalam. salah, artinya testis itu kan mirip-mirip kayak dua telur tempat Kandung telur. Itu bukan kan, dok? mirip, sama. Sama dok ya. Sebenarnya sama, karena dia laki-laki dia turun ke bawah. Sedangkan yang perempuan karena dia perempuan dia kagak gede. Kalau dia gede jadi penis. Itu barang yang sama sebenarnya. Oh gitu. Pengaruh hormon itu yang menyebabkan dia jadi berubah. Hormon laki-laki membuat testisnya itu kandung telur itu turun ke bawah menjadi testis. Sedangkan klitoris tetap kecil kalau dia perempuan, tapi menjadi besar kalau ada testosteron. Jadi saya ada rencana iseng saya dok. Si Hendy kan badannya kecil. Kita kasih hormon progesteron terus ya. Keluar neneknya dia. Jadi cewek nggak dok? Bisa. Oh. Bisa. Saya punya tuh ada temen yang laki-laki mau jadi cewek disuntik hormon lagi. Karena Keluar neneknya. kalau kita balik si Catherine yang tinggi gitu, kita kasih testosteron banyak-banyak. Bisa, nanti suaranya gede dong. Oh gitu. Terus berewokan. Jadi ternyata kelamin itu salah satu untuk dia menjadi sempurna atau nggak sempurnanya kalau dia mendapat cukup hormon kelamin tadi dok ya. Iya. Boleh nggak kita sebut hormon kelamin dok? Iya. Hormon kelamin itu ada hormon perempuan, ada hormon laki-laki. Jadi si Hormon perempuan tuh estrogen, hormon Estrogen. laki-laki testosteron. kalau progesteron apa dok? Hormon perempuan kebalikan dari testosteron. Perempuan tuh perlengkapannya itu. Kalau laki-laki testosteron. Estrogen? Hah? Estrogen? Perempuan. Perempuan 2 berarti ya? Iya. Hormon yang laki-laki cuma 1 ya? Banyakan dia dok. Iya. Tapi begini. Sekarang begini.
Ada satu keadaan begini ya, itu kelainan hormon tuh efeknya luar biasa. Karena tahu nggak, ada di Indonesia pelayanan non medis itu yang banyak diminati oleh orang luar negeri. Orang luar negeri nggak ada yang punya pelayanan seperti itu. Pelayanan apa, Dok? Sehubungan dengan seks. Maerot. Nah iya, apa? Oh, Itunya. cerita Maerot mah. Dokter udah tahu belum? Apaan? Nggak tahu, Nih, saya nggak ada tahu, saya cerita nggak nih, pernah. Dok. Mas, Ini saya kan- pengalaman nih. Bukan, saya kan supir akap. Kalau supir akap kan urusannya masalah mobil-mobil doang, Dok. Dokter tahu apa namanya mobil merek Hyundai. Ya. Ini cerita nih, Dok, ya. Di tempat yang ahli pengobatan alat kelamin itu, tukang membuat besar dan memanjangkan itu, ternyata tuh si emak itu, saya nggak mau sebut Maerot lah ya, karena di sana ternyata banyak, Dok, yang ngakunya punya keahlian seperti itu. Oh, itu anak cucunya. Ya mungkin lah. Ternyata waktu mau beli mobil, dia beli Atos, Dok. E2Z. Hyundai E2Z. Kia, bukan Hyundai. Kia E2Z. Kita sebutnya Atos kan, atau ATOZ kan. Padahal itu kan harusnya E2Z, jadi dari A sampai Z. Cucunya bilang, "Emak, kenapa beli Atos? Kan kita keluarganya banyak." Si emaknya bilang apa? "Tenang, cu, ntar Atos emak urut-urut juga nanti jadi karnival yuk." Muat, Dok, jadi banyak. Nggak, tapi masalahnya begini, pertanyaannya benar nggak sih gitu. Karena di tempat di luar negeri ya, dalam ilmu kedokteran itu, so far tuh nggak pernah ada yang namanya penis itu bisa diperbesar, Frankie. Masa sih? Nggak bisa. Kalau sekarang gini, Dok. Dalam nggak bisa dengan, maksudnya dengan fisikal ya. Fisikal nggak bisa. Pakai obat-obatan bisa. Bisa, tapi fisikal nggak bisa. Karena kalau fisikal sekarang bagaimana kamu ngukurnya? Pernah tahu nggak ada orang yang mau beli ceritanya nih, dia mau beli kondom, cewek nih, ya itu beliin buat suaminya malu kalau ke situ. Terus? Ya beliin, yang ukuran berapa katanya? Mana saya tahu ukurannya katanya. Atau nih kamu raba aja katanya. Apa? Oh kalau segini sih katanya S katanya. Kalau ukuran S enggak M katanya. Lah ukurannya bisa berubah terus. Ya sebenarnya kan kalau memang ada ukurannya kan, itu tinggal bilang aja, ini orang Asia, ini orang Afrika, ini orang apa namanya? Enggak, tapi sekarang begini Frankie, masalahnya begini. Itu yang pelayanan pengukuran supaya memperbesar penis atau segala macam pelayanan ataupun obat-obatan tuh banyak di masyarakat. Pertanyaannya itu sebenarnya real apa enggak? Kenapa kok banyak orang yang mencari pengobatan begitu? Saya sih nggak tahu benar apa enggaknya ya. Tapi kalau dari ngebaca dia punya testimoni orang-orang yang itunya, entah itu benar apa enggak, seolah-olah kelihatannya kayak benar aja, Dok. Enggak benar. Kenyataannya benar, ada orang yang menderita suatu gangguan yang namanya mikropenis. Mikro itu kecil banget. Kecil. Jadi saya sendiri ya berapa kali ngalamin ya. Waktu saya melakukan pengawetan jenazah kan jenazah telanjang. Udah dewasa nih, kadang-kadang udah orang tua. Begitu yang saya potong kan di daerah paha. Tapi kan saya sendiri beberapa kali yang ngalamin yang pada waktu saya mau melakukan pengawetan jenazah, formalin itu kan dipotong di daerah paha. Tapi kan jenazahnya sudah udah mau dimandikan kan, jadi dia cuma ditutupin selimut doang. Saya buka pahanya, tapi kan mau nggak mau kan kelihatan juga dia punya penis ya. Itu penisnya itu kecil sekali, kadang-kadang cuma kelihatan kepalanya doang. Itu mikropenis, Frankie. Tapi kan biasanya memang dalam keadaan tidak ereksi, Dok. Memang kecil, Dok. Enggak, tapi batangnya ada. Oh gitu. Dia kecil banget, jadi cuma benar-benar kepalanya doang. Malah kadang-kadang ada yang masuk ke dalam, kepalanya pun nggak kelihatan gitu. Jadi seperti ada lakukan dong di situ. Itu memang benar-benar kecil banget gitu loh. Nah,
Ini orang dewasa dok ya? Dewasa. Kalau anak-anak juga ternyata banyak. Saya punya teman satu ya. Dia tuh baru ketahuan dia mikropenis pada waktu di SD. Di SD pelajaran, kan orang tuanya sih sebenarnya mestinya sih tahu kalau orang tua mandi ya. Cuman orang tua kan kadang-kadang nggak punya pengalaman miara anak laki-laki. Dia pikir itu normal. Nah sampai saatnya kemudian dia ikut pramuka, camping. Camping kan mandi di kali. Begitu mandi di kali, dia liatin temannya panjang, dia bilang, kenapa lu kecil amat katanya gitu. Jadi dia kecil banget gitu. Sampai akhirnya habis itu dia minder. Dia nggak mau ikut pramuka lagi dan dia tidak pernah punya keberanian tuh untuk mandi sama-sama sama teman-teman lakinya. Kenapa? Dia punya kecil. Minder lah. Minder dan dia dikatain, kecil lo gitu loh. Nah jadi kenyataannya tuh itu memang ada 0,6% dari laki-laki tuh yang memang perkembangannya kecil, Franky. 0,6%. Iya. Nggak terlalu banyak lah dok ya, nggak sampai 1%. Iya, tapi manusia laki-laki ada berapa banyak? 1/4 daripada manusia perempuan. Hah? Kan 1/4 dok. Enggak, bohong, 1/1. Oh, mana ada sih? Oh, kirain Tetap aja 1/1. 1/4. Jadi kan kalau 0,6 dari seluruh separuh dunia, Franky, gede lah. Banyak. Makanya itu namanya seperti kayak modelnya Mbak Maero, terus klinik on klinik ya? apa segala macam kan banyak. Tapi masalahnya itu sebenarnya bisa diketahui sejak kecil. Terus kemudian si teman saya itu langsung lah, dia kan nggak mau dong anaknya minder. Dibawalah ke dokter, sama dokter disuntik, diobatin. Dalam waktu berapa lama muncul jadi panjang, Frank. Berapa lamanya tuh artinya hitungan menit atau bulan? Oh bulan. Sebulan 2 bulan lah. Wah panjang itu. Dia udah ngomong sama maminya, Mami, aku sekarang pede, aku tunjukin ke teman-temanku. Anak kecil dia. Betul, Franky. Nah sekarang gini, saya punya saudara, dia punya anak 3. Nih, saya mau ceritain kenapa ini terjadi. Ya, anak 3. Yang anak pertama begitu lahir, ya lahir sih biasa, anaknya biasa lah, kondisinya jadi anaknya sehat lah. Kok kayaknya kecil gitu loh, laki-laki. Sama dia pergi ke dokter. Dokter bilang, iya kecil, lebih kecil dari bayi yang normal. Disuntik. Cus, pada waktu itu udah SD lah. Disuntik. Muncul, disuntik sama hormon testosteron, Frank. Suntik, membesar. Tapi akibatnya dia benar-benar jadi laki-laki yang lebih tinggi dari biasanya. Dia jauh lebih tinggi dari bapaknya, jauh lebih tinggi dari mamanya, jauh lebih tinggi besar, kumisan, jenggotan. Efek samping dari testosteron. Jakunnya keluar. Tapi emang badannya jadi gede. Itu umur berapa tuh anak? Belasan. Jadi waktu SD lah. 2 sebelum waktunya tuh ya. Iya. Tapi jadi gede, badannya gede, memang lebih gede dari anak-anak yang lain. Tapi ukurannya jadi normal. Anak kedua, anaknya kurus. Penisnya Pak normal, gak diapa-apain. Nah, anak yang ketiga lahir, anaknya gemuk. Penisnya kecil. Orang kan selalu biasa bilang, dia kecil sih gara-gara gemuk sih gitu loh. Ya kan orang gemuk kan kadang-kadang karena lemaknya itu membuat penisnya itu sepertinya terkubur gitu di balik lemak kan. Karena bapaknya udah pengalaman sama anak pertama, dia bawa ke Prof Pinky itu Wimpi Pangkahila. Itu profesor ahli andrologi AND. Ya. Dia di Denpasar. Dibawa ke dia. Pada waktu itu sih umurnya ya masih sekitar 8-9 tahun lah. Dia bilang, "Wah, kecil nih," katanya. "Periksa deh hormonnya." Diperiksa hormon testosteron. Kaget profesor nih. Kenapa? Testosteronnya 0 lagi. Nggak punya testosteron sehingga dia seperti itu. Kebayang nggak? Kalau ini tidak dideteksi, anak ini akan mandul, Franky. Tentunya. Jadi masalahnya bukan masalah penis kecil. Ada efek sampingnya, Dok. Efek sampingnya adalah ternyata dia disertai dengan testosteron rendah. Prof Pipi bilang, untung kamu berobat ke saya sebelum 12 tahun. Karena kalau lebih dari 12 tahun saya tidak bisa obatin. Karena dikasih hormon apapun dia tidak akan bisa membaik.
Dia bilang, saya punya banyak pasien yang setelah 12 tahun baru datang ke saya kasih terapi hormon tidak ada efek. Jadi kalau orang udah dewasa dikasih hormon testosteron juga istilahnya nggak ngaruh efek. ya? Nggak ada efek, nggak pengaruh. Karena perkembangannya itu udah stop pada waktu 18 sampai 21 tahun. Stop. Kalau kita ikat kita gantungin batu, Dok. Itu yang dilakukan oleh seorang atlet kita. Ada olahraganya, ada klubnya itu. Franky. Ada klubnya ya? Ya. Jadi otak saya berpikirnya agak pinter ya. Jangan-jangan kamu penemunya. Pakai barbel di bawah. Enggak, tapi gitu. Jadi anak itu kemudian disuntik dengan testosteron dan kemudian penisnya kembali dan testosteronnya jadi normal kembali. Sekarang anaknya sudah gede dewasa. Punya keluarga. Belum, lagi kuliah kedokteran PG. Tapi maksudnya saya, kalau ada orang tua ngelihat anaknya, terutama nih anak-anak yang gemuk nih, anak-anak yang gemuk, penisnya lebih kecil dari saudara-saudaranya atau dari teman-teman yang lain, mohon agar segera dibawa ke dokter. Karena jangan-jangan dia itu penderita mikropenis. Masalahnya bukan soal mikropenis. Mikropenis masalahnya ada dua. Satu masalah psikologi, satu masalah medis. Medis, penis kecil itu biasanya membuat penetrasi lebih sulit. Bukan berarti nggak bisa, lebih sulit kalau dia kawin. Jadi kedua yang jadi masalah, sebagian besar kasusnya disertai dengan ketidaksuburan. Ketidaksuburan artinya spermanya sedikit atau malah nggak ada. Nah kalau kondisi itu kan dia nggak punya keturunan, bisa membuat gangguan dalam berkeluarga. Nah biasanya kasus-kasus yang kemudian harus ikut bayi tabung segala macam yang kayak beginian nih Franky. Karena dia penisnya kecil, ternyata testisnya juga nggak bagus, tidak subur, maka akhirnya terpaksa dia harus ikut bayi tabung. Gitu loh. Nah daripada masalah itu diselesaikan waktu masih kecil. Jadi batas maksimum dia bisa, artinya masih dibetulin tuh Dok, 12 tahun. Kalau menurut Prof. Vimpi Pangkahila iya 12 Kenapa tahun. Kenapa 12 tahun angka itu Dok? Karena setelah itu dia hormon apapun dikasih ke itu dia tidak akan memperbaiki itu. Sudah tidak sensitif lagi gitu. Saya juga punya ini Dok, pernah nganterin teman saya. Teman saya nganterin temennya ke Jalan Pakubuwono. Tempo hari saya tanya, ngapain lo kesini? Teman saya perempuan bawa anaknya. Itu kasusnya sama kayak dokter almarhum nih sekarang ya. Disuntik, katanya bagus, bisa iya, ini bagus. lagi. Jadi itu adalah seorang perempuan itu kalau punya anak laki-laki harus perhatikan itu. Jadi kalau punya anak laki-laki yang harus diperhatikan pertama, periksa bijinya udah 2 apa enggak dia di dalam kantongnya. Mestinya ada dua-duanya. Kalau ada satu, berarti yang satu masih ada di perut. Itu harus dioperasi, dikeluarin. Karena kalau nggak bikin mandul, Franky. Ngumpet dia. Dikeluarin, ditaruh di bawah. Karena dia nggak boleh di dalam badan, terlalu panas. Itu satu. Yang kedua, lihat ukurannya. Ukurannya nggak boleh terlalu kecil, Franky. Ini bukan masalah faktor genetik, Dok. Nah, ini sekarang gini, antara dua. Perkembangan... kita ngomong nih perkembangan penis pada waktu di awal trimester pertama, laki perempuan tuh sama, Franky, kelaminnya sama. Trimester waktu kehamilan nih Dok. 3 bulan pertama. Itu jadi stabil sama. Nah pada waktu trimester kedua, badan itu tubuh sudah mulai menghasilkan hormon testosteron. Kalau hormon testosteron, penis mulai numbuh. Numbuh sampai lahir. Pada waktu lahir, mestinya penis itu udah sekitar 2,5 sampai 3 cm waktu lahir. Dalam kondisi penis loyo ya. Jadi masih segitu ukurannya. Kalau yang mikropenis kurang dari 1,9 cm ukurannya. Ngukurnya pakai senti ya, Dok? Pakai senti aja, jadi dari pangkal sampai ke ujung ditarik gitu. Ditarik ke ujung 1,9. Pakai itu normal ya. 1,9 atau lebih. Itu normal. Kalau lebih kecil dari situ mesti hati-hati. Nah, waktu anak-anak ini secara kasar dari seorang ibu nih ya. Dia ukur anak-anak itu
dia harus lebih dari 3,8 cm. Nah, kalau kurang dari itu bandingkan pergi ke dokter. Nah, dokter punya skala, tabel. Umur sekian, ukurannya sekian. Ada range sekian sampai sekian. Umur sekian, sekian. Tapi secara patokan umum di bawah 3,8. Ini Asia nih dok ya? Ya. Nah, ini seperti itu. Kalau dia udah dewasa, ukurannya 9,16. 9,3 lah, 9,16 gitu. Ukuran. Kalau kurang dari itu, ya kecil berarti. Nah, jadi jangan sampai dewasa. Waktu anak kecil gitu, begitu kurang dari ukuran tadi, ya harus segera pergi ke dokter. Karena kalau pengobatan katanya biasanya pengobatan tuh harus dilakukan yang paling bagus tuh antara 3 tahun sampai 12 tahun. Itu paling bagus karena di situ pada saat itu lebih gampang dipengaruhi sama obat hormon, itu dia bisa kembali ke normal. Dok, apa akibatnya kalau anak kecil yang awalnya kita deteksi mikropenis, suntikin terus testosteron secara berlebih? Nggak bisa berlebih karena testosteron yang disuntik itu suman selama 3 bulan. Kita terusin dok? Nggak boleh. Kan si ibunya mikir, Oh, ya kanker, kalau kayak gini, kanker, Frankie. kanker. Sorry, Nah, itu. kalau hormon tuh jadinya kanker. Jadi maksud saya begitu dok. Jadi artinya jangan sampai si ibunya nih dok, ya baru segitu ukurannya, tambahin lagi dok, Nggak bisa. suntik lagi dia pengen. Enggak, itu ada aturannya. Jadi hormonnya itu dikasih Nggak boleh rakus ya si ibunya ya. ya. Jadi hormon kalau Di dia antara ada 2-3 bulan disuntik beberapa kali selama berapa ini. ini untuk semua hormon atau hormon itu aja dok? Hormon testosteron saja. Jadi kalau kita melatonin kan hormon, kalau kita minum terus-terusan nggak ngaruh, nggak jadi kanker ya. Karena ini cuma untuk mengembangkan dia sampai dia tuh cukup untuk sampai pubertas. Setelah itu kan nggak berkembang lagi. Karena dalam kondisi normal testosteron. Jadi gini loh, di dalam badan laki-laki itu ada berapa yang berperan. Pertama di otak itu, bagian tengah otak itu namanya ada hipokampus. Dia keluarin 2 hormon, LH sama FSH. Nah di dalam testis, biji, buah sakar, ada 2 jenis sel Leydig sama sel Sertoli. Sel Leydig itu di situ, jadi hormon dari hipokampus itu merangsang sehingga kemudian hipofisis ya, hormon juga di dalam situ mengeluarkan LH. LH itu hormon LH membuat sel Leydig menghasilkan testosteron. Satunya lagi FSH, dia keluarin hormon FSH itu akan membuat sel Sertoli. Sel Sertoli ini di dalam testis juga, biji sakar, menghasilkan sperma. Jadi hormon yang di otak itu yang mengatur. Ini testosteron keluar, ini sperma keluar. Sperma buat kesuburan, ini buat ini. Tapi itu jalur. Jadi artinya kalau dia ada kelainan pada di atas, kelainan pada di otaknya, bisa aja dia jadi mikropenis. Tapi mikropenis juga terjadi gara-gara pengaruh lingkungan. Itu kan selalu akan ada 2. Ada soal badannya, ada lingkungan. Nah, lingkungannya apa? Apa coba kamu tebak? Makanannya nggak beres. Makanannya adalah banyak mengandung estrogen. Estrogen atau yang sifatnya seperti estrogen apa? Ayam negeri, Frankie. Ayam negeri. Ya. Nah, sekarang begini, atlet itu dikasih tuh hormon yang hormon di atas tuh namanya HCG. HCG itu merangsang hormon LH sama FSH. LH itu menghasilkan testosteron, FSH menghasilkan sperma. Itu yang diperlukan oleh testis supaya dia bisa jadi subur. Dan testosteron itu membuat penisnya jadi panjang. Nah, itu seperti itu. Nah, si orang-orang dulu nih kalau yang atlet-atlet supaya badannya gede, itu hormon pertumbuhan. Doping. Dikasih dopingnya androgen kan. Steroid. Androgen itu yang suka dikasih sekarang itu FSH, itu HCG. HCG itu membentuk massa otot, jadi badannya gede. Itu yang disebut doping kan.
Nah, Nggak, hormon itu yang ilegal kan dok, yang Ya. kayak gitu. hormon itu dikasih ke ayam. Oh. Ayam itu dikasih Ayam ayam. negeri nih dokter bilang. Nah, ayamnya itu adalah ayam pedaging, bukan ayam petelur. Ayam pedaging dikasih itu supaya ototnya jadi gede. Makanya ayam negeri ototnya gede-gede, Frankie. Makannya sama, ototnya gede. Tapi kalau ayam kampung nggak pernah dikasih gitu-gituan. Dia makan, dia nyari sendiri. Maka ayam kampung tuh ototnya kecil, lebih keras. Kalau ini empuk, tapi ototnya seperti itu. Nah, hormon yang dikasih ke ayam yang mengandung estrogen atau HCG Tembus ada di dalam otot ayam ayam. masuk ke badan kita. Nah, sekarang masalahnya karena kita sudah modern, ada Kentucky Fried Chicken, ada McD dan segala macam, itu kebutuhan ayam tinggi sekali, ribuan ton, Frankie. Masih tuh dok dipakai kayak gituan tuh. Sampai sekarang masih. Nah, kalau kamu kasih makan itu kan paling murah kan, dari situ dibikin nugget, dibikin fried chicken, macam-macam fried chicken, dikasih ke anak-anak. Maka kalau anak-anak laki-laki dikasih gitu, hormonnya itu hormon perempuan, Frankie. Ke kasih anak laki-laki, anak laki-lakinya menjadi gemuk. Kadang-kadang payudaranya agak gede, gemuk, testosteronnya ketekan, itu hormon perempuan kan. Penisnya jadi kecil, jadi mandul. Suntik testosteron lagi jadi imbang dok. Sekarang itu sebabnya, ya, kesadaran itu kalau kita mau ngomong itu mau ngomong apa, tapi begini, saya sendiri pribadi saya punya anak laki 2. Anak saya, semua anak nggak ada yang nggak suka fried chicken, Frankie. Apapun namanya, apa fried chicken. Anak saya pergi ke mall, dia pegang pintunya, "Papa, aku mau ayam." Saya bilang, "Tidak, aku mau ayam." Dia guling-guling yang di tanah, Frankie. Nangis, kejar. Kayak kita bilang, "Gak, kita pergi." Saya sama istri saya pergi, ninggalin dia. Dia lihat bapak ibunya nggak ada, dia langsung bangun, nangis stop, dicari lagi. Saya bilang, "Kamu boleh makan ayam 1 bulan sekali." Maka jadilah dia makan ayam cuma 1 bulan sekali. Dokter ajak ke restoran itu dong dok, yang ayam desa masuk kota dok. Hah? Tahu? Ada Apa? semuanya nih ayam desa masuk kota. Nggak, itu dulu, Frankie, itu tahun 80-an awal. Nggak, tapi dokter tahu sampai sekarang 90-an. sampai sekarang kalau dia bikin pelangnya tuh dok, ada tulisannya ayam desa masuk kota. Di Jalan Supomo ada. Tapi ayam kampung nggak. Makanya kalau istri saya selalu nanya ayam kampung nggak, kalau ayam kampung dikasih anaknya. Kalau ayam negeri, no. Di Jalan Paling banter 1 bulan sekali, Frank. di Jalan Profesor Supomo sebelah kiri jalan kalau dari Pancoran tuh ada ayam desa masuk kota. Kalau di Bandung tuh di dekat Hegar mana tuh ada ayam desa masuk kota. Inisialnya nama restorannya, rumah makannya MB. Iya benar MB. Karena nggak boleh sebutin Bok Berek dok. Enggak, tapi maksudnya saya gini. Kehidupan modern ya membutuhkan yang namanya, orang bilang kan daging merah nggak bagus, daging putih bagus. Daging putih itu adalah ayam, ikan. Tapi kita ikan itu tidak terlalu banyak juga produksi ikan kita, lebih banyak orang suka makan ayam. Ayam diginin, nah supaya ayam begitu, ayamnya dibikin gede. Nah itu udah seperti lingkaran. Jadi kontrolnya apa? Kontrolnya adalah pada ibu-ibu. Kalau misalnya punya anak laki-laki, badannya gemuk, jangan dibilang bagus. Belum tentu sehat. Barangkali itu tidak sehat. Karena kenapa? Badannya kemasukan segala macam yang sifatnya estrogen. Dari mana? Dari ayam negeri. Satu lagi, apalagi dari mana, Frankie? Dari tahu dan tempe. Tahu nggak kenapa, Frankie? Di tahu dan tempe itu ada namanya fitoestrogen, estrogen tumbuhan. Kalau anak perempuan kena barang-barang itu, yang terjadi adalah menopausenya lebih awal. Orang dulu menopause 12 tahun. Sekarang udah maju jadi 10 tahun, jadi 8 tahun udah mens, Frankie. Kalau anak 8 laki-laki, tahun, dok. Kalau laki-laki akibatnya adalah badannya jadi gemuk, tapi gemuk, terus kemudian payudaranya agak gede, penisnya kecil, dan
yang paling ditakutin sebenarnya bukan itunya, tetapi dia bisa aja seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata diperiksa Bandul. testosteronnya rendah. Tapi dok, saya suka tahu nggak masalah nih dok. Karena kamu sudah besar, ini kan dari masa perkembangan. Dari kecil saya suka tahu. Iya, tapi suka itu sukanya artinya bukan selalu makan Mungkin sedikit. nggak tiap Nggak terlalu hari banyak. dok. Nah sekarang gini, orang kalau udah kadung kan ada beberapa kondisi kayak kadung, udah sampai dewasa, udah dia kecil terus lah. Karena setelah 18 tahun, 21 tahun udah nggak bisa berkembang lagi, Franky. Operasi plastik Diapain dok. nggak bisa. Dioperasi memang betul. Betul ya? Betul dioperasi. Jadi kalau udah dewasa dikasih hormon nggak mempan, dioperasi. Operasinya namanya paloplasti. Palo itu palus itu penis, penisnya itu dipanjangin. Kan penis itu itu apa? Dia kegantung ada seperti kayak urat di atas. Nah uratnya diputus sehingga dia bisa lebih maju gitu. Dengan jadi lebih maju, nambahlah beberapa senti. Tapi itu operasinya tuh tidak begitu efektif, dalam arti kata bisa ada gangguan ereksi dan segala macam, ada efek sampingnya. Kalau hormon, efek sampingnya so far itu semua adalah pertama penisnya memanjang, orangnya jadi brewokan, mungkin suaranya jadi suara ngebas, suara laki-laki, jakonnya gede, dan anaknya bisa tinggi. Itu berarti orang yang testosteronnya normal tuh begitu loh dok ya? Ya. Nah sekarang yang jadi masalah dia udah kadung nih. Kadung udah sampai dewasa, kecil terus. Nah orang seperti itu seringkali kalau masih anak kecil tadi saya bilang kalau ketemu temennya dia minder. Kalau sudah rada dewasa, yang terjadi adalah dia minder sama orang. Kalau dia tahu kok penis gue kecil, kadang-kadang dia malu, dia tidak berani kawin. Dia kawin, kadang-kadang ada beberapa orang kan kawin, kemudian dia tuh terlalu kecil, bercerai gara-gara istrinya nggak bisa terima. Walaupun pada kenyataannya orang yang penisnya kecil, yang kalau laki-laki disebut penis kecil tuh waktu ereksi itu kurang dari 7 cm. Nah kayak gituan biasanya menurut si beberapa orang penderita yang udah kadung seperti itu, dia tuh tidak mengurangi dia punya kemungkinan untuk punya anak sejauh testosteronnya normal ya. Tidak mempengaruhi itu apa kepuasan seks, dan tidak mempengaruhi si istrinya juga bisa puas asal sejauh dia nerima itu apa adanya gitu loh. Tapi beberapa orang sampai stres dan kemudian harus diminta bantuan support dari psikolog. Sampai bunuh diri ada nggak? Ada. Dan tapi paling sering ada tidak kawin, kemudian kawin bercerai atau apa. Tapi kalau yang tidak ada masalah juga tidak ada masalah. Tapi usaha-usaha ya, dalam kondisi berusaha supaya dia normal, nah disitulah keluarlah ada obat-obatan pembesar penis lah, ada urut-urut lah, urut mak itu segala macam, itu semua itu karena ada pasarnya, Franky, ada demandnya ke situ. Jadi ya kalau kita kan di Indonesia kan sopan dok, buka internet nggak ada tuh spam yang begituan. Begitu kita ke Eropa, Amerika, buka internet spamnya tuh iklan pembesar penis Enggak, di sini juga ada. Enggak di internet nih dok, kan kita kena blokir dok yang kayak gitu. Ada Di internet coba cari aja, nggak ada. coba cari salep pembesar penis, ada keluar. Maksud saya nggak nyari dok, spam langsung muncul dok. Oh, spam. Enggak, tapi ya menurut kedokterannya yang gitu-gitu tuh sebenarnya nggak efektif, Franky. Artinya tidak benar gitu loh. Secara kalau diteliti gitu ya tidak memperbesar. Jadi cuma sugesti doang maksud dokter. Iya. Ya kalau dia berubah membesar ya membesar, kalau dirangsang-rangsang membesar kalau dia ereksi. Tapi kadang kononnya kalau orang yang mikropenis itu ya, kalau yang udah dewasa ya, dia itu biasanya ejakulasi dini juga itu bermasalah seperti itu. Dia tuh nggak pernah rasanya mimpi basah gitu, nggak pernah. Jadi rada susah ereksi gitu loh. Tapi Sampai bukan segitunya, berarti dok? dia nggak bisa subur ya. Bisa subur, cuman begini, kebanyakan yang begitu itu kesuburannya juga rendah. Nah sekarang masalahnya gini, kalau dia gitu dia datang ke dokter, ya ke dokter tetap ke dokter. Dokter diperiksa sama dokter nih, diperiksa pasti testosteron diperiksa
FSH diperiksa, SH diperiksa. Diperiksa semua, kadang-kadang yang ketemunya apa? Testosteronnya masih dalam batas normal, Frankie. Normalnya kan 190 sampai 700 nanogram per liter, nanogram per mililiter. 190 sampai 700. Dia ketemunya 400. Masih normal kan? Iya. Atau 300, masih normal kan? Tapi menurut kedokteran itu sebenarnya adalah subnormal. Subnormal. Dia kalau untuk bisa normal benar mestinya antara 600 sampai 700. Jadi artinya dia harus diterapi. Tapi biasanya begini. Dulu itu ya tadi yang saya cerita itu kebanyakan dokter ngasihnya tuh testosteron. Tapi sebenarnya kalau dia memang sudah testosteron ini kan emang udah rendah kan? Dikasih testosteron dari luar, ya dia bisa memperbaiki. Testosteron luar itu yang membuat penisnya panjang sekali. Tapi produksi lokalnya itu makin rendah, pergi. Karena gara-gara disuntik dari luar, badan itu cerita ke atas. Testosteron udah cukup, kurangin produksi. Akan import nih, gitu ya? Ya, makanya itu namanya feedback negatif. Makanya kalau sekarang nih, ini perkembangan terakhir ya. Dulu saya cerita tadi yang obat yang gitu dikasih testosteron semua kan, testosteron yang disuntik ya. Ada orang yang testosteron juga diusap pakai salep. bisa gitu? Bisa nyerap lewat kulit. Tapi tidak kurang efektif. Walaupun bisa itu kurang efektif. Nah, sekarang itu yang mereka itu ada negatifnya kalau dikasih testosteron, dia neken ke atas kasih tahu kalau testosteron udah kebanyakan. Jadi produksi malah makin turun yang lokal. Kan bahaya. Yang sekarang jadi anak kecil dan juga orang anak kecil yang di terapi hormon yang dikasihnya HCG, hormon yang buat atlet itu. Hormon itu yang disuntik, HCG akan memproduksi LH sama FSH itu memproduksi testosteron. Jadi diproduksi lokal. Sama seperti waktu COVID. Kita import vaksin, kemudian kita bikin vaksin sendiri gitu loh. Ya. Nah, jadi ada efek negatif kalau kita salah menggunakan testosteron gitu, Dok ya. Jadi makanya gini, kalau apa yang terjadi, jadi gini ya, untuk ibu-ibu atau apa ya yang punya anak laki-laki, kan kita ibunya bukan cuma mau anaknya sehat kan. Ada satu hal, kalau anak laki-laki terlalu gemuk itu nggak bagus, ya kan? Karena ya barangkali ya ada gangguan testosteron terlalu banyak, estrogen terlalu banyak, Tolong perhatikan penisnya. Penisnya kalau baru lahir tuh sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kalau kurang dari 1,9 bawa ke dokter deh. Kalau anak-anak kurang dari 3,8 bawa ke dokter deh. Karena itu indikasi barangkali siapa tahu dia adalah Kurang mikropenis. Kalau orang dewasa juga sama. Kalau kira-kira kecil dibandingkan orang-orang lain ya mendingan berobat ke dokter ya. Tapi lebih baik waktu masih kecil. Kalau suka dikasih makan ayam negeri, kurangin deh. Ayam ras nih, Dok ya. Ya. Kalau ayam Tahu tempe kurangin deh kalau laki-laki. Boleh makan tapi jangan terlalu sering. tahu dari apanya? Dari kedelainya gitu, Dok? Tahu itu dari kedelainya itu mengandung fitoestrogen. Jadi hormon perempuan dia akan testosteron. Padahal tahu makanan kesukaan saya. Yang nggak boleh nih bukan nggak boleh makan, Pengi. Tidak boleh kebanyakan. Kebanyakan hati-hati tiap hari. Tiap hari dikasih ayam negeri, tiap hari dikasih tahu, tiap hari dikasih tempe. Itu mah jantung sakitnya, Dok. Sakit jantung, sakit tekanan darah tinggi, Dok. Ya. Ya nggak, tapi ada orang yang seperti itu, Frankie. Dok, tadi kan kita ngomong masalah perbaikan kualitas ataupun jumlah hormon testosteron pakai obat melulu nih, Dok. Sekarang bagaimana hubungannya sama kita olahraga, Dok? Atau pertanyaan lainnya adalah bagaimana sih proses normalnya? Kan tadi dokter bilang tuh otak suruh bikin ke sini hormon ini ke FSH, LH, perintahin bikin hormon gitu kan, Dok ya. Nah, sekarang ada nggak kalau kita olahraga otak kita bisa perintahin kayak begitu? Ada satu olahraga ya kalau orang dewasa ya atau yang udah dewasa nih untuk meningkatkan testosteron
perbesar kaki, paha. Jadi harus olahraga beban yang gedein paha. Oh, kalau narik beca juga, tukang beca zaman dulu pahanya pada gede-gede, Dok. Ya anaknya banyak begitu. Oh, enggak, tapi artinya itu Emang iya. benar ya, Dok ya? Testosteron itu terbentuk dari gitu pembentukan. Benar-benar tukang beca kebanyakan ya sehat-sehat. Saat dokter kan masih ngalamin zaman kita masih ada beca kan, Dok, di Ya. Jakarta kan, Dok. Tahu nggak pernah ada satu kali kejadian nih heboh, seorang perempuan Jepang cakep Heeh. di sini, wah dia melamar tukang beca untuk kawin jadi suaminya. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa kamu mau sama si abang Seksi. beca ini? Kenapa? Nggak tahu. Karena betisnya gede katanya. Iya. Zaman dulu saya sekolah, Dok, kalau kita pakai celana, kan celana pendek. Celana pendeknya merecet karena pahanya gede, dibilang, "Wah, lu paha tukang beca lu." Tapi itu artinya orang sehat tuh, Dok. Iya. Kalau sekarang kan beca udah pakai bentor Hmm. di mana becak motor lah apa segala macam tuh di daerah Sumatera situ. Udah nggak keseru lagi. Tapi gini deh, coba ini soalnya gini, kalau orang tua itu yang mesti sadar orang tua sendiri soal mikropenis karena mestinya dideteksi sejak kecil. Tolong bandingkan anaknya kan, kalau orang tua kan pasti mandiin anak dong, cebokin anak dong. Dia lihat penisnya kan, dia udah pernah lihat penis anaknya kecil apa enggak. Kalau ragu-ragu mendingan dibawa. Saya punya anak 2 laki-laki, dua-duanya saya bawa ke uro loh. Anak saya rada gemuk kan, waktu kecil. Saya bawa ini, "Dok, normal nggak, Dok?" "Oh, normal katanya. Normal, dia udah normal, ya udah oke." Tapi kalau misalnya kita ragu nih, kecil, bawa ke dokter, suruh periksa testosteron aja. Testosteronnya rendah, berarti harus dibikin tinggi otomatis nanti penisnya akan panjang. Apalagi kalau udah kelihatan gemuk, penisnya kecil, ya itu harus lah. Jadi jangan ini, yang paling penting adalah ke dokter anak. Ini nggak perlu ke dokter umum dulu, Dok ya? Ya kalau mau ke dokter umum dulu. Ah. Dokter umum kalau PJS ya, PJS dokter umum, nanti ke dokter anak. Dokter anak bisa ngobatin, Franky. Atau ke androlog, diobatin. Jadi artinya itu mencegah sebelum itu terjadi belakangan. Karena biasanya komplikasi yang paling susah dibetulin tuh kalau udah rasanya udah sampai ke kawin nggak jadi kawin cerai misalnya, kawin jadi mandul nggak punya anak, ujung-ujungnya adalah mesti bayi tabung, kan lebih ribet, ujungnya nggak bagus gitu. Karena salah satu barangkali kalau mau saya sih, kebahagiaan rumah tangga itu adalah tergantung dari hubungan seksual yang baik kan. Nah, hubungan seksual yang baik itu pasti sedikit banyak terganggu lah dengan adanya mikropenis gitu. Itu aja. Jadi nggak boleh dianggap sepele, Dok ya. Yang kayak gitu ternyata bukan cuma masalah di fisik, tapi ke psikologisnya juga ya, Dok ya. Dia ada beberapa sampai depresi itu gara-gara begitu. Depresi, minder, nggak pede, nggak berani deketin cewek sampai begitu, Franky. Takut diketawain, takut nggak punya anak, macam-macam. Terjaya ngomong tadi itu awal yang tadi belum ada, Dok ya, yang membuktikan secara langsung hasil dari pekerjaan ahli-ahli yang di daerah Sukabumi. Ada nggak sih, Dok, yang kasih testimoni? Maksudnya? Kan kita masih dalam tanda kutip cuman ngedenger ceritanya doang bahwa ini ahli dalam hal memperbesar ukuran penis. Cuma ada satu yang pasti, Franky. Diantupin tawon, Franky. Itu gede, panjang, tapi sakit, Franky. Oh. Tapi ada satu saya nggak tahu kebenarannya ya, mohon kalau ada netizen yang pernah tahu. Teman saya nih dokter nih dari Manado bilang ada satu jenis daun di daerah Papua, namanya daun bungkus. Penisnya kalau dibungkus itu bisa jadi gede. Oh, Tapi bukan panjang, gede. saya percaya, Dok. Apalagi kalau dibungkusnya sampai berlapis-lapis, Dok. Enggak, jadi benar. Dan itu cuman katanya dia bilang dia tidak memperpanjang, Frank, cuman membesarkan. Tapi gara-gara membesar jadi lucu. Kalau dia pendek membesar kan jadinya seperti kayak ya sama aja, jadi susah berhubungan. Enggak, tapi dokter, mungkin pengertian teman dokter kayak tadi, Dok. Dibungkus sama daunnya nanti lama-lama jadi besar, Dok. Enggak, tapi ada Dikerjain juga sama nih, teman-teman ada dokter orang Jaya nih. tuh. Beberapa orang tuh bikin cerita aneh-aneh nih. Biasanya kayak suka kan, kamu tahu kan, makin aneh kan, suka-suka masih ada yang katanya dibungkus sama
itu teh basi. Enggak, kalau Nah. teh basi mah buat rambut kepala dok supaya tumbuh. Enggak, di teh basi ada yang ngikutin nih Frankie. Kan yang ngajuin itu orang. Itu diajuin, dia protes sama temannya. Memang lebih panjang katanya, tetapi jadi kecil kayak pensil katanya. Terus dia bilang, apa yang salah? Lo pakai teh apa? Slimming tea katanya. Makanya jangan percaya Frankie itu. Mesti teh yang bener. Enggak, kalau teh basi setahu saya dok, kalau teh basi itu kalau di teh dibasiin itu dipeperin ke kepala itu buat numbuhin rambut, setahu saya itu lumayan efektif sih setahu saya itu, karena dari kecil juga kita dibiasain, makanya rambut pada keluarga saya rambutnya pada begini semua dok, pada ya subur lah ya. Apa patokan teh basi? Udah dinepin aja deh. Saya nggak tahu itu kriteria basi atau enggak, tapi teh dibiarin besoknya yang nggak diminum tuh, dia punya ampasnya tuh dok, dipeperin gitu. Tapi saya nggak tahu itu udah basi apa belum. Kumis kamu dari itu kali ya? Nggak, kali ini kan palsu dok. Disulam dok, sulam. Jadi di sulamnya ada yang warna hitam, ada warna putih. Tapi gini ya, kalau yang namanya soal mikropenis ini tergantung dari awareness ibu-ibu. Yang paling tahu ibu-ibu, bapak-bapak mah nggak tahu apa-apa dah. Ibu-ibu itu yang mandiin anak dari sejak kecil, dia yang tahu. Jadi ibu-ibu tolong lihat tetangga, anak tetangga, oh anaknya gede segedenya segede gitu. Kalau anaknya lebih kecil ya ya diperiksa. Jangan sampai ini ditunda-tunda dan kemudian nanti jadinya nyeselnya setelah dewasa. Anak tetangga yang orang ya dok ya. Ya. Jangan tetangganya ternyata kandang kuda. Nggak gini loh Frankie. Pak ini saya mau nanya nih sama kamu nih. Kira-kira penis yang normal tuh yang paling panjang segede apa sih? Panjang apa sih? Saya tempo hari pernah nonton di video, saya nggak ingat apa di TikTok atau di informasi apa. Itu tergantung suku bangsa dok. Memang. Jadi suku bangsa yang paling panjang tuh daerah Afrika. Ya kalau Eropa bule sama Indonesia ya paling kecil dari Asia lah katanya. Oke. Kan saya sekolah di Belanda. Saya pergi ke Red Light. Di situ tuh ada museum seks. Di museum seks tuh ada bagus segala macam pertunjukan atau terus barang-barang seks ya. Dokter member di situ. Hah? Dokter member. Enggak, datang aja, datang. bayar di situ Saya datang. pikir dokter member. Enggak, di situ banyak bahasa dan segala antara lain tuh ada itu majalah porno lah. Majalah apa? Playboy kayak gitu-gitu. Tapi Playboy itu yang tahun 80-an. Playboy mah dibilang porno nggak porno, Playboy sama Penthouse ya dok ya? Iya, Playboy dan Penthouse tuh ada dari sejak edisi pertama. Dan di salah satu kan di display gitu ya. Ada satu foto yang buat saya tuh berkesan banget. Seorang negro, tinggi gede, dia berdiri, dikelilingi sama perempuan-perempuan telanjang di sekitarnya. Penisnya dalam kondisi ngample, tidur, panjangnya sampai sedengkul, Frankie. Itu mah kuda dok. Enggak, betul. Itu ada fotonya. Dan itu dibilang itu adalah manusia laki-laki yang penisnya paling besar di dunia. Saya sendiri sampai liatin, ini gimana kalau punya istri orang seperti itu? Gak usah pikirin ke sana dok, pakai celana aja susah dok. Hah? Pakai celana susah dok. Ya kan? Enggak, tapi bisa segede gitu, nggak ngerti saya. Itu berkah yang membawa musibah namanya dok. Enggak, tapi kalau Bukan laki-laki musibah nih ya, membawa Frankie berkah. ya, normal range ya. Kalau dibilang tiba kurang dari 7 cm dalam kondisi ereksi, itu namanya kecil, Frankie. Kurang dari 7 cm. Asia. Ya, Asia. Kalau yang di atas 20 cm, itu terlalu panjang, terlalu besar. Yang normal rata-rata orang Asia itu 12. 10-12 sekitar gitu, itu normal. Nah, ini ada cerita nih dok. Satu kali ada orang laki-laki yang nggak pernah puas dengan ukuran penisnya. Ketemu ibu peri. Ibu peri ditanya, kenapa kamu nggak puas? Ya penis saya ukurannya pendek. Kamu pengen seperti apa? Pengen yang nyentuh tanah. Bisa kebayang kan dok?
Si Bu Pri itu kemudian mengabulkan. Caranya dokter tahu diapain? Gitu. Dipotong kakinya, Dok. Sampai ke tanah, Dok. Enggak, tapi begini, di Indonesia tuh yang ada yang aneh-aneh. Ada kelompok yang saya pernah lihat itu ada videonya. Ada kelompok itu yang mau manjangin penisnya itu dengan cara ini, orang-orang dewasa nih. Penisnya tuh diikat sama tali, itu dikasih pemberat. Yang ikut olahraga itu tuh laki-laki, udah tua-tua lah. 40-50 tahun digituin. Dipanjangin. Ya, ada cari bunuh diri yang singkat, Dok. Lah. Kalau yang bunuh diri kenapa bukan bapaknya, kenapa anaknya disuruh bunuh diri? Jadi maksud, tapi ya nggak tahu ya apa tujuannya, tetapi maksudnya ya di Indonesia tuh adalah yang aneh-aneh begitu gitu. Itu pemikirannya salah-salah, tidak berhubungan. Nggak, kalau saya sih nggak berani komentar. Jangan-jangan itu memang betul berhasil, Frankie. Soalnya kalau nggak berhasil, bagaimana kamu bisa bilang misalnya Maerot kok pasiennya masih tetap banyak gitu loh. Ya berarti memang ada efek barangkali. Tapi secara kedokteran dibilang bahwa efek cara-cara secara mekanik seperti itu tidak terbukti bisa memperpanjang. Ya saya sih nggak bilang itu nggak benar, cuman artinya saya belum tahu ya, mungkin ada orang yang siapa tahu nanti yang bisa kasih komen bahwa dia adalah pasien Ya, daripada tapi ini. prinsipnya kalau kamu membuktikan, coba. Kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Buat apa sih? Kalau saya mah nggak perlu, Dok. Ya artinya yang saya agak mau garis bawahin, jadi artinya ini kalau dibilang size doesn't matter, itu untuk hal-hal tertentu mungkin iya, tapi kalau misalnya untuk kesehatan itu penting, karena kalau misalkan size-nya nggak normal itu efeknya bisa kayak tadi, ke mandulan, Ya, kesulitan. justru itu. Walaupun tidak ada hubungan langsung, tapi karena hormonnya itu hormon dari kepala yang sama itu, satu membuat itu dia membentuk sperma, yang satu membuat testosteron. Tapi kalau biasanya kalau ada kelainan mikropenis, seringkali disertai kesuburan juga, gangguan kesuburan. Tapi kalau memang sebabnya adalah karena makanan, ya mbok ya makanannya yang harus diatur, itu yang kita bisa atur kan. Artinya kalau punya anak, terutama laki-laki, jangan sering-sering dikasih makan ayam negeri. Kalau mau dikasih ayam negeri, tangkep segala macam. Kalau mau dikasih boleh, tapi jarang-jarang aja, sebulan sekali gitu. Ayam kampung. Ayam kampung tidak ada masalah. Dok, pertanyaan saya berikutnya, Dok. Tadi kan dokter ngomong masalah makanan yang banyak mengandung estrogen. Ya, Sekarang saya balik, makanan apa yang bisa menghasilkan testosteron banyak, Dok? testosteron diperoleh dengan olahraga, Frankie. Dengan olahraga ya. Ya, atau suplemen. Tapi orang Nanti nggak kalau perlu kita habis olahraga makannya makan ayam negeri, percuma dong. Ya nggak tahu, mesti diteliti lagi. Mesti diteliti lagi. Tapi itu juga ya nggak tahu, Leo. Kita nggak bisa mengontrol itu peternak-peternak. Sampai sekarang itu nggak bisa dikontrol, Frankie. Ya, tapi perlu dicurigai lah ya. Artinya saya nggak tahu, makanya tadi pertanyaan saya apakah sekarang ini masih menggunakan cara-cara yang sama seperti dulu. Ya tentunya kan teknologi kan berkembang. Mungkin sudah menggunakan teknik-teknik lain untuk memperbesar si badan ayam tadi, Dok ya. Ya mungkin tanya temen kamu lah yang dokter hewan tuh. Oh iya nanti. Iya kan? Sekali waktu mesti tanya, itu masih ada nggak praktek itu? Pasti itu praktek ilegal, diam-diam pergi. Karena itu menguntungkan secara ini. Kan kalau kita tahu ada beberapa cara tuh untuk menguntungkan. Kalau ayam itu dikasih hormon, kalau sapi itu dikasih air, digelontor kan? Digelonggong. Iya, kan sapi itu kan dihitung harganya berdasarkan berat. Dimasukin bisa 20 liter, dimasukin air, Frankie. Nambah 20 kilo tuh. Tapi cepat busuk dagingnya. Oke, Dok, jadi si mikropenis ini nggak bisa dianggap nggak boleh diabaikan, intinya gitu, Dok ya. Itu efek ke ujung-ujungnya yang repot ya. Dan satu, kalau udah ada indikasi ke arah sana, sebelum anak 12 tahun sebisanya dibawa ke dokter. Jangan terlambat. SPAND. Enggak, spesialis anak pun bisa. Spesialis anak bisa. Bisa. Spesialis anak SP apa sih? SPA. Oh, Spesialis andrologi nggak banyak soalnya, Frankie. enggak, tapi saya Atau kadang-kadang ya kalau begitu orang hormon.
spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Itu juga bisa. Jadi pokoknya ada banyak dokter hormon lah di Indonesia. Yang penting ke dokter anak dulu. Jangan sampai nanti datangnya udah ke dokter dewasa. Kalau orang udah dewasa ke dokter anak, Dokter urologi dong. oh urologi ya. Iya. Oke dok, mudah-mudahan dok jangan sampai ada yang terlambat ya dok ya. Iya. Maksimum di 12 tahun. Ini soalnya yang katanya yang sering komen-komen ini anak-anak di yang Ex Undercover banyak anak-anak muda nih dok. Jadi kalau Anak nanti muda ya saling membandingkan lah siapa yang lebih panjang lagi. bukan dok, maksud saya bukan itu. Maksud saya nanti kalau mereka berkeluarga jadi udah tahu ada bekal. Iya. Gitu. Nggak, soalnya kalau udah sampai misalnya infertil, harus bayi tabung, itu Untuk costing gitu. costnya besar, keberhasilannya belum terlalu banyak lagi, katanya sekitar 30% baru. Jadi hati banyak gagalnya gitu loh, keluar uang banyak kan Dan kesian. saya yakin kalau yang lewat normal itu lebih sehat lah bayi. Iya. Oke dok, kalau gitu ini dokter silakan ukur dok. Terima kasih sudah menonton Ex Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!